Teman-teman, jangan pernah sekalipun kita berhenti menyuarakan kebenaran. Meskipun dikatain termul, dikatain buzzer, template kan hinaan untuk kita itu. Hanya itu, termul, buzzer, apa lagi? Bansos. Padahal orang-orang yang menghina kita penerima bansos itu, pemburu bansos, di rumah mereka masih pakai gas melon. Udah template. Karena hanya itu isi kepala mereka. Itulah hasil propaganda dua orang penipu, pembohong yang mengklaim diri mereka sebagai peneliti. Sehingga orang-orang yang selama ini memang punya dasar kebencian kepada Pak Jokowi, bahkan orang yang sudah level profesor, hanya karena ada kebencian kepada Pak Jokowi, bisa percaya ini sama dua orang yang gak jelas background pendidikan mereka, tiba-tiba mengaku sebagai peneliti ijazah. Sekarang coba aku tanya, siapa di antara kita yang kenal siapa Tifa sebelum kasus ini? Siapa yang pernah kenal namanya Gofur? Kapan dia pernah bersidang? Yang kenal Alkatiri? Kalau nggak ada kasus Pak Jokowi, siapa yang kenal itu? Yang namanya Rustam? Siapa lagi? Fadilah? Nggak ada yang kenal. Mereka mencari rezeki, mengais rezeki, memberi makan keluarga mereka. Dari menghina, memfitnah, dan membuat persoalan dengan Pak Jokowi. Siapa yang kenal Gofur? Orang yang nggak mengerti bagaimana kata-kata hakim di akhir persidangan itu juga merupakan bagian titah. Di mana ada hakim yang memasukkan apakah Anda mau banding atau tidak, apakah Anda mau melakukan keberatan atau tidak di dalam keputusan. Itu karena orang ini yang hanya penghafal pasal ini. Mungkin bisa jadi nggak pernah bersidang kalau nggak ada kasus Pak Jokowi. Siapa? Apa? Kok bisa lupa aku namanya? Si Refli Harun. Refli Harun kapan dia pernah bersidang selain membela Anies di MK? Kapan dia pernah bersidang kasus pidana? Alkatiri yang dia bela kan para teroris. Kapan dia pernah bersidang kasus-kasus pidana seperti ini? Makanya ngaco. Apapun diucapkannya ngaco. Tiba-tiba dia merasa bahwa nanti persidangan ini bisa memakan waktu 3 tahun. Ya nggak apa-apa juga. Yang gempor bolak-balik ke persidangan itu kan ini klien dia. Pak Jokowi kan cukup sekali datang ke persidangan. Mau 3 tahun, 5 tahun, klien kau lah yang akan duduk di kursi terdakwa itu selama 6 tahun. Kasus kayak gini kok bisa bertahun-tahun. Kenapa? Masih kurang puas karena mencarikan mendapatkan ini rezeki dari kasus ini, mendapatkan panggung dari kasus ini. Inilah ya orang-orang yang nggak bisa dia kalau melihat negara ini aman, damai, tanpa ada kata-kata yang menjelekkan, tanpa ada kebohongan, tanpa ada ujaran kebencian. Ini mereka. Kenapa? Karena rasa sakit hati ketika organisasi mereka dibubarkan itu tertanam begitu dalam di kepala mereka. Teman-teman, selamat datang di channel Fakta dan Poin, di mana kita berbicara sesuai dengan fakta. Dan faktanya saat ini, mayoritas rakyat Indonesia masih sangat mencintai Pak Jokowi. Tifa, kau tengok dulu rakyat yang menyambut beliau, bisa naik asam lambung kau. Panci, kadar gula kau tuh bisa naik itu, lihat Pak Jokowi disambut, bahkan dinobatkan sebagai raja di sana. Mau kalian bilang juga itu bayaran? Kalian aja bayar nenek-nenek aja cuman sanggupnya nggak sampai 1.000. Ini mau kan tuduh Pak Jokowi itu lagi ada si FX Rudy itu, yang kalau nggak karena Pak Jokowi nggak pernah jadi wali kota, dia masih terus jadi wakil. Itu semua orang diarahkan. Memang orang-orang dari Amerika itu mau dikasih duit 50.000 seperti tuduhan si FX Rudy itu. Orang itu datang berduyun-duyun karena cinta. Karena cinta. Ini kita lihat ya. Bagaimana orang yang mereka anggap, ini
Dewi Kebenaran, Sri Kandi, yang pemberani, pintar, cerdas. Orang seperti ini ya. Inilah yang dipuja-puja ini. Kaum, aduh, kita dikatain termulai udah nggak enak ya. Ya udahlah, kaum yang seperti mereka lah. Inilah orangnya. Coba kita lihat ya bagaimana kebohongan-kebohongan orang ini. Mulai dari di CLS, di Solo. Buku saya ini, insya Allah ada 40 buku ya. Ini yang sudah terbit ada 5. 40, yang ditulis baru 5. Ini ada 2000 jurnal. Buku setipis itu ada 2000 jurnal. Ada 2000 jurnal. Kalau seandainya madep ke depan. Nah, ditegur kok kan? Maka sopan sikit kau. satu buku ini kalau mau diterbitkan dalam jurnal itu bisa 2000 buku, 2000 jurnal. Hakim pun bingung, buku setipis itu bisa 2000 jurnal. Itu menerbitkan jurnal lagi. Saya tidak butuh hukum. Yang sekarang ini saya butuhkan adalah saya mengajar. Saya membagi ilmu Apa saya. ilmu tipu? Ya, itu ya Mas. Jadi supaya kok Mas, Ngajar di mana kau tipa? Sampai saat ini nggak ada satupun universitas yang mencatat diri kau sebagai pengajar. Ngajar apa kau? Ngajar ini MLM. Nggak ada satupun tercatat nama kau sebagai dosen. Kau juga menipu nih soal disertasi kau, soal doktoral kau. Penipu kau Tifa, penipu berat kau, penipu kelas kakap kau. Bisa dibayangkan buku tipis itu memuat 2000 jurnal. Di mana-mana itu peneliti Tifa, setidaknya dia punya jurnal yang dimuat di website yang terindeks Scopus, minimal di Sinta, di website untuk peneliti di Indonesia. Ini kau nggak perlu, saya nggak perlu hukum, bukan masalah itu. Dari mana bisa tahu penelitian kau itu kalau tidak ditulis, kalau tidak dipublish? Dari mana tahu? Dari buku-buku kau yang kau tulis sendiri dan terus kau akui sendiri, kau klaim sendiri sebagai bestseller. Padahal yang nyetak kau, yang jual kau. Gak ada juga itunya tanda penerbitnya, diklaim sendiri sebagai bestseller. Itulah ya. Nih, berbohong lagi dia nih. adalah kandidat doktor dua bidang ilmu. Yang pertama adalah ilmu kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tentang neuroscience behavior, dan yang kedua saya juga menjadi kandidat doktor. Lama kok jawabnya? Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Universitas. Memang kalau orang bohong tuh lama jawabnya, mikir dulu dia. Dalam bidang neuropolitika. Terbukti kan? Dalam bidang neuropolitika. Gak usah kok bisa dihukum kok, sumpah palsu kau. Banyak sekali keganjilan-keganjilan dari yang disampaikan oleh Tifa. Salah satu yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah latar belakang pendidikan yang dia sampaikan di depan sidang. Kalau digabungkan sama hukuman kau nanti, dengan data yang ini kita juga dapatkan kena. di pangkalan data dikti itu Sampai sendiri. tua lah kau di penjara, Di mana Tifa. dia di situ mengatakan sebagai kandidat doktor pada program doktoral Universitas Padjadjaran di bidang neuropolitika. Apakah ini benar? Kalau kita cross check dengan Dia juga pernah menipu tuh di sebuah universitas ngaku udah S3 di situ. Tapi kampusnya langsung di program pernyataan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran itu ternyata ada 4 bidang, yaitu bidang hubungan internasional, bidang ilmu administrasi, bidang sosiologi, dan bidang kesejahteraan sosial. Di mana bidang kesejahteraan sosial kok Tifa, nggak ada hubungannya sama neuropolitika Tifa. Nah ini aneh. Oh seharusnya bidang sosial kau, bukan neuropolitika. Program doktoral di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran pada bidang neuropolitika. Padahal bidang neuropolitika tidak ada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unpad pada program Kau juga bohong ya Tifa. Kau bilang apa tadi di neuroscience kan, di kedokteran UI. Padahal disertasi kau soal penyakit diabetes mellitus ya. Mungkin itu salah satu ini yang kau survei itu si ini ya. Responden kau salah satunya si Panci kali. Bagaimana gizinya, itunya disertasi kau. Ya Allah, pembohong luar biasa ya.
Dan ini ada satu tayangan yang aku nggak pernah bosan untuk melihat bagaimana si Tifa ini dipermalukan satu studio. Mukanya itu bete banget mukanya. Anda harus mengakui bahwa bidang hukum bukan bidang Anda. Betul. Saya mengakui bahwa soal teknis Ajar, digital Pak Sugeng. saya terbuka tidak. Ya, betul. Ya, saya terbuka. Tapi ketika Anda men-challenge yang Anda tidak tahu, Saya tidak, tergerak. saya Pak, Iya. saya bicara ini dalam kapasitas tidak. Dari tadi kau tentang setengah ilmu. jam sebelumnya kau bicara soal Saya tidak hukum. bicara tentang ilmu Penipu. hukum. Loh, Saya bicara dengan ilmu saya. Perkara khusus itu soal hukum. Saya bicara ilmu saya. Bang Sugeng, saya mau tanya, dokter, Bu dokter, Bang Hairul pun ketawa lihat. Bu dokter ada nggak mengajukan gelar perkara khusus? Saya tidak lanjut. Pura-pura nggak dengar dia. Bu dokter, Dengan orang yang pintar di closing apa ruangan saya? ini. Enggak, Pertanyaan, Bu dokter, saya mau tanya, Bu dokter ada tidak mengajukan gelar perkara khusus? Oke. Itu dulu. Ada tidak mengajukan gelar perkara khusus? Gelar perkara khusus itu kami ajukan. Berarti- Tapi juga Anda juga harus tahu, gelar perkara khusus Dibela. itu diadakan karena Iya benar Bang, dibela. misalnya ada Tifa, permintaan. membela Ya, itu. Tifa. Kemudian dua, ada kasus yang kemudian menjadi perhatian khalayak ramai. Iya. Ya, itu juga bisa gelar perkara khusus. Oke. Ada kasus Ini yang waktu kemudian kadar gulanya belum disinyalir setinggi sekarang menimbulkan ini. atau itu semua ada Panci. aturannya. Asik. Jadi kan ada Membela beberapa itu Tifa, kami ya baca kan? dalam suratnya. Nah, artinya saya Ya. mau jelaskan bahwa kenapa? benar kalian itu mengajukan gelar perkara khusus. Itu salah Dan satu direspon oleh syarat. Polri. Gak apa-apa, tapi gini loh. Tolong hargai juga. Tadi pendapat dari itu apa? Kalau misalnya Polri itu juga kemarin kemudian menyelesaikan gelar perkara khusus, itu memang salah satunya adalah untuk supaya mengamini ya proses yang kemudian diminta atau Sejak kemudian kapan dia setia korban kepada minta digelar salah satunya. perkara? Jadi jangan Di mana-mana digunakan tuh ini tersangka yang minta gelar perkara. Kalau boleh saya berpikir, Ya. berpikir bodoh ini, dengan dilakukan gelar perkara khusus, Pak Rasman tadi sudah bicara banyak gelar sekali. loh. sebentar. Dihitungnya orang ngomong. Ibu Ini tadi sangat lama. tidak fair ya. Bu dokter. Saya sedang melakukan Ibu tadi waktu bukan- saya. Iyalah. Bu dokter. Tadi kan saya Udahlah. Bu kalau dibilang nggak fair, saya nggak kasih ke Bang Rismon, Ini saya nggak waktunya. kasih ke Bang Refli, Lah, tapi saya kasih ke Bu mereka. dokter, Bu dokter. Jumlah ibu lebih banyak daripada mereka. Closing Nggak boleh dong statement begitu, itu Bu sudah Dokter lebih Tifa. setengah jam. Dimarahin. Sama Iman. Memberikan Nggak closing boleh statement dong. sudah setengah Oke, jam. loh, silakan. Bu. Nggak apa-apa, Bu, ini kan kita jelas. saya mau beritahu Mukanya Ibu tuh. bahwa justru saya berpikir yang bodoh ini dengan dikabulkannya gelar perkara khusus yang kalian minta, artinya Ngambek dia merajuk kawan itu. bukan kepada Solo, tapi untuk kebenaran dan pemimpin. Merajuk dia. Ini lagi. Dia ternyata matanya juga tajam katanya. Karena itu mata saya itu sangat apa namanya terlatih untuk melihat Apa barang-barang namanya? kecil. Nah, jadi ketika dokumen itu dikeluarkan oleh dekan, saya langsung melihat kepada dua artefak di situ. Apa yang bisa saudara sampaikan menurut kalian saudara perihal bukti P9 yang kami perlihatkan kepada Ya. ahli? Baik, izin di scroll slide. Grogi Saya dia ada si menunjukkan, topik sebelahnya. hal yang menarik pada ijazah P9 ini yang mulia. Yang paling akhir. Paling akhir. Paling akhir. Tadi kelihatan Halaman Ada, Mana benda kecil itu? halaman terakhir ada kabar ijazah. ada, harusnya ada gambar ijazah ini. Baik, yang mulia nggak ada ya? Katanya dia teliti dengan benda kecil, tapi nggak tahu dia. Udah dia siapkan apa belum yang benda kecil itu sejak ijazah itu. Ada ya? yang terakhir ada tadi. Tiba-tiba. Ini kalau yang ini, inilah kemunafikan ini. Si dokter tipu ini. Perkara telunjuk. Ini Anda menunjuk saya. Oh, Al-Katiri pun langsung ngambil telunjuk orangnya. Dari rektor bagian kanan yang kita perlu tahu. April ketika sampean bertiga datang, kami terima Itulah ya orang tinggi hati. Pak, jangan pakai telunjuk, Pak. Nggak bagus. Jangan pakai telunjuk, nggak sopan. Begini, Pak. Tadi begini ya. Jadi jangan pakai telunjuk, Pak. Telunjuk hanya untuk Allah, Pak. Ya, sudah. Oh pantas yang banyak yang ini sama dia. Terkesima ya main matanya itu ya. Pejabat itu. Jadi itu telunjuk hanya untuk orang yang kastanya di bawah ini orang ini. Itulah orang tinggi hati. Sama satpam boleh dia begini-begini.
Andi Aswan boleh ada begini-begini. Padahal katanya petunjuk hanya untuk Allah. Nih, kalau kita bilang hanya untuk Allah, berarti dia hanya untuk siapa tuh nunjuk-nunjuk satpam itu? Inilah orang tinggi hati, merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain. Penipuan yang lain ini. Ini jangan pernah kita berhenti teman-teman untuk men-share-nya. Terus saja kita kita angkat terus. Kalau susah sih kalau kita sebagai saintis yang sudah puluhan tahun ya, saya 35 tahun jadi saintis, kemudian yang menyelesaikan ini sudah menjadi peneliti. Jadi orang ini ada masalah di kejiwaannya. Ada masalah masalah kejiwaannya ini. Kami punya postulat sendiri di ilmu Dia kedokteran. lupa bahwa yang dihadapi itu ketika di TV itu bukan orang-orang yang mau disangkal dengan levelnya tuh sama sama dia. Banyak orang yang jauh lebih cerdas. Apa itu misalnya? Makanya dia terbiasa itu kan. Pengacaranya kan semua laki-laki ya, mungkin gampang lah. Ya, cara dia berkomunikasi yang manis itu. Bukti ilmiahnya? Mulutnya yang lamis itu. Saya di dalam melakukan penelitian terhadap apa yang menjadi pertanyaan masyarakat selama 11 tahun ini dan sudah membawa korban 2 orang di penjara ini itu menggunakan beberapa ilmu termasuk memang neuroscience behavior. Neuroscience behavior itu salah satu yang kemudian saya pakai itu kalau Bapak lihat di buku Jokowi's White Paper ya, saya meneliti 37 video dari Pak Joko Widodo, terutama yang terkait dengan bagaimana beliau menyatakan relasinya dengan UGM. Nah, disitulah Bingung, Pak Gayus. yang pada saat 2017 itu ada video pertama ketika beliau mengatakan bahwa saya ini mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM jurusan Teknologi Kayu. Wah, itu saya tersentak itu. Di situ saya tersentak. Pada saat peristiwa Bambang Tri saya nggak terlalu nggak terlalu keen gitu ya untuk tahu gitu. Tapi begitu ada video yang menyatakan dengan berbagai macam bahasa behavior beliau. Banyak yang nggak masuk Ya, salah satunya adalah logika dosen pembimbing yang diucapkan saya ini. Insinyur Kasmujo, kemudian jurusan saya Teknologi Kayu yang itu tidak Bang pernah Arison ada. Itu di situ saya ngangguk tapi bingung dia sebenarnya. Biar seperti mimik muka, statement itu, Ya. dan kemudian menyimpulkan oh ijazahnya nggak asli. Asosiasinya saya jujur bagaimana caranya menangkap asosiasi itu. Jadi membaca statement kan neuroscience behavior itu kan mungkin bagaimana betul, Bang. otak Betul bekerja itu. mempengaruhi behavior seseorang gitu kan iya, sederhananya. iya. Nah, kalau datanya yang dianalisis adalah video-video, lalu bagaimana membuktikan ini asli apa palsu? Nah, berarti gini Pak, kesimpulan saya Bapak belum terlalu membaca. Udah buku dibacanya paper Tifa, yang dia saya, justru karena itu bingung. kan Makanya jelaskan Ya. aja. Saya tertarik. Mungkin Ya, seluruh salah saya. pemirsa Ya. tertarik pasti. Ya jelaskanlah. Sayang ya Bapak nggak baca. Sayang, tapi Bapak sudah punya. Jadi nanti Bapak dalam Bang apa Aristo tuh namanya udah baca facial action Tifa. coding system, Justru kan udah di situ baca saya- dia makin Saya bingung. berikan penjelasan yang sangat dalam tentang bagaimana Membaca seseorang. raut muka maksudnya. Oh iya, ketika beliau sedang menyampaikan saya Nggak masuk di akal. Kau Risma nggak tahu kok ijazahnya palsu kau. Padahal kau setahun kau berhubungan sama dia. Masa hanya karena Pak Jokowi memperkenalkan Pak Kasmujo, oh ijazahnya palsu karena nggak ada jurusan ini teknologi kayu. Padahal udah dijelaskan berkali-kali soal jurusan itu nggak ada memang. Mereka tuh jurusan itu tergantung minat mereka. yang pertama itu Risma nih, total 120 ijazahnya palsu nggak tahu kau. dengan IPK 2 Di dekat kau lagi dia. 05. Selain itu ya, si Tifa ini nggak pandai berhitung juga dia nih. Itu adalah transkrip nilai sarjana muda. Kemudian satu lembar lagi 88 SKS dengan IPK 3,05. Artinya kalau di total ya di situ tertulis juga kan sarjana begitu. Artinya kalau di total jumlahnya 122 dengan 88 Bukan habis karaoke ya, Ron. Makanya hitungannya salah terus dari tadi. yang sebanyak 161 SKS gitu. Jadi itu fatal sekali. Artinya ini benar-benar sudah bikin 2 dokumen yang direpresentasikan oleh Baris Krim itu udah nggak ada harganya gitu. Miris. Giliran Dokter Tifa. Salah Itu hitung makanya jumlah ya, kita SKS kalau nggak sarjana ngerti S1 Pak soal Jokowi. kampus orang lain, Tifa jangan menuding sok bahwa tahu. 2 dokumen yang ditunjukkan oleh Apalagi Baris Krim bukan itu zaman fatal sekali kita. dan tidak ada harganya. kan pasti Yang itu fatal metode sekali dan tidak pendidikan, ada harganya sistem itu pendidikan itu justru kan pasti Dokter Tifa berubah. sendiri
Yang Setiap salah tahun tuh pasti menginterpretasi akan data. ada perubahan. Ingat ya, angka 88 di transkrip nilai Kau, sarjana Pak Tifa, Jokowi itu angkatan kau sama Pak bukanlah Jokowi total SKS, beda tetapi jauh. hasil jumlah total perkalian Dan kredit semester fakultas K kalian dikali juga nilai mata berbeda. kuliah N ataukah Jangan sok dikali N tahu. bukan jumlah SKS. Bahkan soal kacamata Jumlah kita SKS nggak itu tahu kan. yang 27 Kalau waktu ini. itu nggak apa-apa pakai Bukan kacamata. yang 88. Asal bukan kacamata Untuk hitam. mata kuliah pilihan, jumlah SKS-nya 13 Oh, kayak dan gini. sigma K dikali N adalah Makanya jangan 34. keseringan karaoke kan, habis karaoke kan buat Kumulatif mata kuliah podcast wajib salah dan kan hitungan pilihan kau jumlah jadinya. SKS 27 ditambah 13 adalah 40 SKS. Jumlah K dikali N-nya 88 ditambah 34 sama dengan 122. Jauh kali hitungan kau Tifa. IPK-nya Sampai 50 122 SKS dibagi perbedaan. 20 sama dengan 3,05. Kesimpulan. Jumlah total SKS transkrip sarjana S1 Pak Jokowi. 120 SKS untuk sarjana muda dan 40 SKS untuk sarjana S1 Nggak jadi malu total kayak 160 SKS Ini sesuai lagi dengan sampai hasil penyelidikan emak-emak Baris pun Krim Polri bukan 210 lebih SKS jauh seperti emak-emak yang ditentukan Dr. Tifa. kayak kita Jadi ini, siapa yang fatal sekali apa? dan tidak ada harganya? Berhitung Dokumen kita pun transkrip yang ditunjukkan Baris Krim bisa atau lebih Dr. pintar dari orang yang katanya dokter ini. Pak Ayo, hajar, Mak. Nono Temiarjo ini lahir 30 Desember 1940. Sementara Pak Joko Widodo itu lahir 21 Juni 1961. Ya, berarti Pak Wijiatno ini seandainya dia adalah bapak dari Jokowi masih berusia 19 tahun ketika itu. Kan nggak lazim ya. Mohon maaf Bu Dokter, 1940 dikurangi 1961 hasilnya berapa tadi? 19. Kenapa emak tadi ngitung jadinya 21? Coba dong netizen yang bener mana? 21 atau 19? Yang salah emak atau Bu Dokter? Mungkin kalau Bu Dokter salah mungkin waktu itu lupa gak bawa kalkulator atau kalkulatornya lobet. Maaf ya Bu Dokter, maaf ya. Gak usah minta maaf, Mak. Irisnya tuh gelarnya si dokter, tapi kayaknya lupa akan pelajaran matematika dasar. Karena kebanyakan ngurusin hidup orang, Mak. Lagi ya Bu ya. Nih maksudnya kayak gini Bu Dokter ya, takutnya masyarakat kita itu berpikir begini, jadi dokter ternyata gampang, nggak perlu pinter otaknya, tapi yang penting pinter ngomong orang. Maaf lagi kan tuh. Kalau emak boleh kasih saran, next time sebelum ibu dokter ngitung umur orang lain, lebih baik ibu dokter minum kopi dulu supaya nggak ngelantur. Gak bisa dia minum kopi, Mak. Asam lambungnya naik nanti. Bukan apa-apa dokter ya, malunya bukan satu TikTok tapi satu Indonesia. Satu Indonesia lah malu. Kan open letters. Nah, apalagi kau Tifa? Universitas dunia. Kita udah siapkan 100 universitas terkemuka dunia. Oxford, Cambridge, semuanya. Belanda, semuanya. Cara mengucapkan aja kau. Kami akan pronunciation-nya ngaco, Tifa. Ini kalau negara sampai tidak mana sekarang? Apa yang terjadi pada Indonesia. Jadi bulan-bulanan. Ya. Indonesia baik-baik aja, Tifa. Nggak ada orang yang tahu soal kasus ijazah ini di apa universitas 100 universitas yang kau bilang itu. Menghubungi BBC. BBC. Oh. Halo. Orang kayak gini mau berani-berani melawan Pak Jokowi. Habis kau nanti, habis kau dikuliti sama ini. Kau bilang kan mau kau blender tuh teman-teman Pak Jokowi yang kau bilang menghilang satu-satu. Habis lah kau nanti dirujak sama orang itu. Ada berapa orang nih yang kau bilang menghilang, nanti bakal mau ini yang kemarin tuh takut pula sama kau. Itu nanti paling yang orang-orang baru yang dijanjikan komisaris. Pak Jokowi bukan presiden lagi, Tifa. Terus ini dikasih apa gitu? Orang yang kau hina itu orang berpangkat semua. Alumni Fakultas Kehutanan UGM itu gak ada yang jadi penipu kayak kalian. Hebat-hebat, paling salah satu jadi presiden. Kehidupannya udah mapan, gak banyak utang kayak kau. Sampai apartemen kamu mau disita. Sadar diri kau, banyak berkaca kau, Tifa. Terlalu banyak nih, halusinasinya tingkat tinggi. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau nanti kalian ketemu video ini di timeline kalian, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Dan mari kita sama-sama untuk terus melawan hoax dan ujaran kebencian di negeri ini. Sampai jumpa. Pertanyaan saya, siapa yang kuat secara mentally, physically, spirituality,